Sholawat adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat adalah doa pendek tapi mustajab. Ingin rezeki lancar, baca sholawat. Ingin hutang lunas, baca sholawat. Ingin hidup selalu bahagia, baca sholawat. Ingin nasibnya selalu mujur, baca sholawat. Ya, amalkan sekarang sholawat. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat. Pokoknya sholawat, sholawat, dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Karena sudah banyak sekali ya yang mengamalkan sholawat, istiqomah sholawat, geber sholawat, setiap hari rutin sholawat. Pokoknya tiada hari tanpa sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat, dan terus sholawat, sholawat, dan sholawat. Alhamdulillah, setelah mengamalkan sholawat ya, berkah sholawat, akhirnya beliau tuh juga mendapatkan keajaiban sholawat atas izin Allah. Karena setiap hari rajin baca sholawat, akhirnya Allah berikan keajaiban sholawat. Baik, di sini saya akan lanjut memberikan testimoni keajaiban sholawat ya. Beliau ini punya hutang 40 juta ya. Dalam 3 hari lunas. Inilah rahasia sholawatnya, karena setiap hari rajin baca sholawat. Dan hitungan hari saja, dalam 3 hari saja, ternyata hutangnya beliau ini lunas sama uang berkah sholawat, berkah kajian sholawat ya. Semua berkah keistiqomahan membaca sholawat. Baik, di sini saya akan lanjut memberikan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Nimas. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Nimas. Di sini saya mau cerita sedikit ya tentang kisah keajaiban sholawat yang Nimas rasakan. Ini Nimas merasakan setiap hari selama 3 hari berturut-turut membaca sholawat ya. Setiap hari Nimas tuh memperbaiki ibadah Nimas, karena Nimas punya hutang 40 juta. Sebenarnya hutang Nimas tuh 40 juta itu memang sudah dicicil ya Mbak Vina ya. Dari bulan Mei tahun kemarin, Nimas sudah mencicil hutang Nimas yang 40 juta itu. Hutang Nimas itu di perorangan Mbak Vina, nggak hutang-hutang, nggak hutang juga ya. Tapi yang namanya hutang tetaplah hutang tetap harus dibayar. Meskipun hutang itu nggak riba ya Mbak Vina, tapi yang namanya hutang tetap harus dibayar, dan hutang itu bikin aku jadi kepikiran setiap hari Mbak Vina. Nah, ketika saya punya hutang 40 juta memang sudah saya cicil ya Mbak Vina dari bulan Mei tahun kemarin. Kalau saya punya uang ya saya cicil per bulannya tuh 2 juta gitu Mbak Vina. Kalau nggak ada uang, hanya lagi ada kebutuhan itu ya nggak aku cicil dulu Mbak Vina hutangnya yang 40 juta itu. Nah, kemudian saya tuh kok kepikiran gini ya Allah gitu, saya tuh pengen banget lunas hutang saya tuh pengen segera lunas gitu. Ya Allah, kasih dong ya Allah, aku tuh uang 10 juta aja buat lunas hutang aku gitu Mbak Vina. Nah, dalam 3 hari itu ya Mbak Vina, saya kan mengentemin ya ibadah aku, maksudnya gini Mbak Vina, kayak biasanya tuh kan aku gak gini, aku tuh kayak sholat duha gitu ya, aku selama 3 hari itu sholat duha gitu ya. Pokoknya selesai Senin terus ibadahnya sholat wajib itu ya di awal waktu ya Mbak Vina. Kemudian aku kencengin sholat Mbak Vina, aku geber dengan sholawat selalu sholawatan terus. Nah, sholawat yang aku baca Mbak Vina adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat Jibril, dan sholawat Adikni. Pokoknya kalau aku lagi galau itu baca sholawat, kalau aku lagi suntuk baca sholawat, aku itu baca sholawat terus ya, aku selalu sholawat. Karena aku memang benar-benar pengen beres ya hutangnya, namanya hutang benar-benar pengen keluar, aku pengen keluar dari namanya jeratan hutang Mbak Vina. Nah, dalam 3 hari itu saya tuh mengamalkan amalan sholawat Mbak Vina, lalu baca sholawat Adikni, sholawat Ibrahimiyah, dan sholawat Jibril. Tapi ya di sini yang aku utamakan adalah sholawat Ibrahimiyah Mbak Vina. Dan biasanya saya baca satu memang setiap hari baca sholawat ya Mbak ya, saya sholawat, tapi nggak gini kayak
kayak yang 3 hari itu selalu menggebu-gebu untuk baca selawat supaya hutangnya lunas tuh memang nggak gitu. Terus selama 3 hari ini aku memang benar-benar menggebu-gebu pengen lunas hutang dengan cara selawat itu aja Mbak Vina. Akhirnya saya coba dengan selawat Jibril, selawat Ibrahimiyah, dan selawat Al-Fatihah ini. Pokoknya saya kalau lagi pengen hajat apa gitu ya, saya selalu coba dengan yang namanya selawat Mbak. Terus saya baca selawatnya itu adalah selawat Ibrahimiyah. Setelah selawat duha saya baca selawat Ibrahimiyah, selawat Al-Fatihah, selawat Jibril. Tapi saya baca Waqiah dulu Mbak Vina, walaupun hanya 1 kali ya. Saya baca surat Al-Waqiah 1 kali, kemudian saya lanjut dengan membaca selawat Ibrahimiyah 1 kali gitu Mbak Vina. Terus saya baca selawat Jibril 1 kali, baca selawat Al-Fatihah itu 1 kali. Nah kemudian waktu selawat zuhur ya saya tepat di awal waktu gitu Mbak Vina. Kemudian kalau misalnya hari selawat isya itu Mbak Vina, itu kan saya baca selawat ya. Saya tuh baca selawat itu terus yang pertama itu saya akan melakukan sholat taubat dulu ya Mbak Vina. Nah setelah saya baca sholat taubat, setelah saya melakukan sholat taubat, saya membaca istighfar 500 kali gitu Mbak Vina. Nah setelah saya melakukan sholat hajat itu ya Mbak Vina, saya membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali. Terus saya baca sholat itu pokoknya saya baca sholawat yang satu sampai sekitar jam 11 atau sampai jam 12 Mbak Vina, perkiraan Mbak Vina ya. Pokoknya setelah sholat isya itu ya itu kan Mbak Vina, saya sholat taubat dulu, kemudian beristighfar, kemudian saya sholat hajat, kemudian setelah sholat hajat saya baca sholawat sampai jam 11 malam atau jam 12 malam Mbak Vina. Kemudian malam Jumat itu Mbak Vina kan saya baca sholawat ya, dari sholawat istiqomah, sholawat ya pokoknya aku mohon sama Allah saya hutang lunas dengan cara sholawat Mbak Vina. Nah ketika hari Minggu agak kan telepon ya pada temanku yang punya hutang itu Mbak. Soalnya hutang ini kan privasi ya, nggak ada orang yang tahu. Ini antara aku dan teman aku itu, nggak ada satu orang pun yang tahu karena ini privasi aku dan privasi beliau gitu Mbak Vina. Nah di hari Minggu aku kan tanya ya nih dia, Bu, saya mau nanya hutangku tuh tinggal berapa gitu ya. Ternyata Mbak Vina pada hari hitungan aku hutang kan 40 juta ya. Karena yang masuk pada beliau hutangku itu yang masuk sekitar 24 jutaan Mbak Vina kan, sekitar kurangnya sekitar hutang saya sekitar 16.900.000 lah kalau nggak salah ya Mbak Vina, hutang aku itu sama beliau. Nah ketika aku tanyakan hutang aku sama beliau itu ya Mbak Vina, ternyata kata beliau itu hutang aku tinggal 5.500.000 aja Mbak Vina. Memang bener ya, waktu aku ngomong sama Allah tuh, ya Allah berilah aku uang 10 juta aja untuk bayar utang gitu, bukan yang berarti aku untuk minta uang 10 juta untuk melunasin hutangku yang 16 juta itu enggak Mbak Vina. Akan ngomong sama Allah, aku itu punya hutang 40 juta, sedangkan hutangku yang masuk itu 24 jutaan Mbak, ya Allah gitu, dan hutangku sekitar sisa 16 jutaan 900-an ya Allah kan gitu sama Allah. Kasih aku ya Allah uang 10 juta aja, kapan pengen nyicil ya, walaupun hanya 5 juta hutangku itu misalnya ya buat kebutuhan gitu Mbak Vina. Ternyata bener Mbak Vina, ternyata setelah dicek sama ibu itu hutangku tinggal 5.500.000. Kan aneh Mbak Vina, padahal catatan aku itu ya Mbak Vina. Memang benar sih saya itu punya hutang, kadang kalau tiap bulannya tuh saya nyicil 2 juta gitu, biar hutangku agak ini ya Mbak Vina, biar terlunasi gitu. Nah ketika saya lihat catatan aku tuh ternyata hutangku masih sisa 16.900.000 Mbak Vina kalau nggak salah. Tapi katanya ibu itu hutang aku tuh hutang aku tuh tinggal 5.500.000, kan aneh. Nah saya itu aku ngomong, Bu coba dicek dulu ya Bu ya, yang bener nih hutangku tinggal 5.500.000 gitu Mbak Vina. Ternyata kata beliau itu memang iya benar, hutang itu memang tinggal 5.500.000 gitu. Dan entah siapa yang lunasin hutang aku Mbak Vina. Pokoknya mungkin ini yang namanya keajuran sholawat ya Mbak Vina, atau istilahnya itu karomah dari sholawat, kata rahasiah sholawat gitu. Makanya aku sini tetap berdoa sholawat Jibril, sholawat Ibrahimiyah, dan sholawat Al-Fatihah Mbak Vina. Nah itu di bulan ini katanya sih hutang aku sisanya itu tinggal 3.500.000 karena aku udah bayar ya, nyicil hutang aku tuh 2 jutaan ya biasanya. Karena aku pengen lunas hutang ya, aku pengen ya dalam 3 hari ini aku bisa lunas hutang yang 40 juta itu biar beres gitu, walaupun hanya tinggal 3.500.000 Mbak Vina. Itu
di sini saya itu bersolawat fitri, salawat Ibrahimiyah, salawat adiknya itu setiap hari nggak lepas dari baca salawat fitri 1000 kali, salawat adiknya 1000 kali, dan salawat Ibrahimiyah 10 kali. Nah selebihnya itu saya baca salawat tuh nggak saya hitung makanya saya baca salawat aja. Nah alhamdulillah ya Allah, setelah saya bersolawat ya dengan berbagai ibadah, ternyata beneran keajaiban salawat itu benar-benar datang ya, angka 40 juta lunas dalam 3 hari Mbak Vina. Nah itu dah Mbak Vina cerita saya. Maaf ya Mbak Vina kalau cerita saya ini sedikit ribet gitu. Terus ini saja Mbak Vina testimoni keajaiban salawat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nimas atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman, di sini Kak Nimas punya hutang 40 juta lunas dalam 3 hari. Subhanallah, inilah rahasia sholat atau keajaiban sholat ya, karomah dari sholawat, bersolawat, istiqomah sholawat beliau, membaca sholawat Jibril ya, sholawat Adrikni, sholawat Ibrahimiyah, dan beliau itu lebih mengutamakan membaca sholawat Ibrahimiyah. Dan selama 3 hari beliau itu berturut-turut untuk mengistimewakan ibadahnya beliau ya, dengan cara seperti sholat duha ya, terus bersolawat ya. Subhanallah, berkah sholawat hutang-hutang beliau itu lunas. Subhanallah, awalnya hutangnya kan 40 jutaan ya, karena ada dicicil. Ternyata hutang beliau itu yang udah masuk ke yang dihutangi itu ternyata 24 juta, dan hutangnya beliau tuh kita tinggal sisa 16 juta 900 katanya ya. Nah karena beliau itu pengen lunas hutangnya, ternyata beliau tuh berselawat ya selama 3 hari. Setelah sholat duha beliau itu baca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian beliau itu baca sholawat Ibrahimiyah, terus baca sholawat Jibril, dan baca sholawat Atik. Bismillah, berkah keajaiban sholawat karena setiap hari berselawat selama 3 hari berturut-turut berselawat ya, tentangin sholawat, baca sholawat aja terus. Allah atas izin Allah hutang 40 juta itu lunas dalam 3 hari saja. Inilah rahasia sholat teman-teman, keajaiban sholat yang Allah berikan pada Kak Nimas. Allah. Nah semoga apapun keadaan kita tuh tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita punya hutang ya, dalam keadaan apapun kita tetap harus bersyukur sama Allah, tetap baca sholawat dan gunakan sholawat, terus baca istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah ketika kita bersyukur pada Allah, maka akan ditambah oleh Allah nikmatnya tuh oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita masih punya hutang ya. Dan jangan kita tuh selalu ngeluh, karena kalau kita udah baca sholawat, istiqomah sholawat, bersalawat, hutangnya masih belum lunas gitu ya, jangan ngeluh ya teman-teman. Kita tetap bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, meskipun saya punya hutang, saya masih sehat gitu ya, masih berikan nikmat hidup gitu ya teman-teman. Pokoknya kita selalu cari alasan untuk selalu tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmatnya ditambah sama Allah ya teman-teman. Dan kita tetap bersolawat karena kalau kita baca sholawat setiap hari, maka bikin hati kita tuh akan jadi lebih tenang ya. Kalau kita bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat pada kita 10 kali teman-teman. Nah kalau kita selalu baca sholawat, insya Allah pasti akan kasih jalan keluar oleh Allah. Karena setiap hari yang penting kita tuh sholawat ya, terserah Allah. Kalau masalah pengabulan tuh terserah Allah, karena kalau pengabulan doa itu adalah ranahnya Allah teman-teman. Yang penting di sini kita tuh tetap bersolawat, istiqomah sholawat, pokoknya sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawatan terus ya, seperti ya ceramahnya Syekh Jabir. Pokoknya setiap hari kita tuh jangan tinggalkan 1000 kali sholawat Jibril ya, walaupun sholawat Jibril itu sholawat pendek katanya Syekh Jabir, tapi katanya Syekh Jabir sholawat Jibril itu sholat penarik rezeki. Katanya Syekh Jabir baca sholawat Jibril itu 1000 kali setiap harinya teman-teman. Nah cukup segini saja teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Nimas itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.